Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Wulandamayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pemerintahan desa saya yang ditempuh oleh Ibu Santi Kartika Dewi yang berjudul Inovasi dan Demokrasi Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Pongo, Klaten. Di dalam penelitian saya ini berfokus pada peran dari BUMDes sendiri, yaitu BUMDes Tirta Mandiri, sebagai contoh pemerintahan desa yang inovatif. Serta terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif di dalam desanya, serta berkelanjutan. Desa Pongok sendiri terkenal sebagai desa air dengan lebih dari 10 mata air, termasuk Umbul Pongok yang terkenal secara nasional melalui wisata berbasis air. Di desa ini berhasil meningkatkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun dan menjadi model keberhasilan BUMDes di Indonesia. Keberhasilan dari Desa Pongok ini mencerminkan praktik pemerintahan desa yang inovatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutoro dalam konsep desa pembangun. Desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengelola aset lokal secara mandiri dan juga kreatif. BUMDes Tirta Mandiri menjadi motor ekonomi desa, mengelola wisata, homestay, toko desa, dan layanan air bersih dengan pendekatan yang profesional. Namun, di balik keberhasilan ekonomi ini, muncul beberapa tantangan. Yang pertama, ketimpangan distribusi dalam manfaat ekonomi, sebagian warga merasa tidak mendapat bagian adil dari keuntungan wisata. Yang kedua, ada tekanan lingkungan seperti penurunan debit mata air dan peningkatan volume sampah. Dan yang ketiga, ada partisipasi warga yang belum optimal, di mana forum musyawarah desa seringkali masih formalitas dan tidak merembukan dengan warga. Dan temuan ini menunjukkan bahwa inovasi ekonomi tidak cukup tanpa demokrasi yang substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Razaki dan Yulianto, musyawarah desa seharusnya menjadi ruang deliberatif bagi seluruh warga dalam menentukan arah pembangunan. Selain itu, gagasan dari Abdul Razak dan Yulianto tentang desa sebagai situs baru demokrasi lokal relevan untuk Desa Pongok, bukan karena ruang ekonomi, tetapi juga arena pembelajaran sosial dan politik, tempat warga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Secara konseptual, kasus dari Desa Pongok memperlihatkan dua sisi pembangunan desa. Di satu sisi, terdapat inovasi kelembagaan dan ekonomi yang berhasil meningkatkan kesejahteraan. Namun, di sisi lain masih ada tantangan sosial dan ekologis akibat lemahnya kelembagaan partisipasi warga. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan memerlukan demokrasi partisipatif, bukan hanya sekedar inovasi dalam administratif. Tanpa penguatan musyawarah desa dan transparansi BUMDes, inovasi justru beresiko menciptakan pemerintahan yang semu, yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dari hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan yaitu memperkuat musyawarah desa sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. Warga dari berbagai kelompok petani, perempuan, dan pemuda harus terlibat secara aktif. Tingkatan transparansi dan akuntabilitas BUMDes, misalnya dengan publikasi rutin mengenai laporan keuangan dan pembagian keuntungan. Terapkan kebijakan keberlanjutan lingkungan seperti kuota maksimal, kunjungan harian, dan program konservasi mata air berbasis komunitas. Dan yang keempat, kembangkan digital governance seperti sistem tiket daring dan dashboard data di lingkungan untuk memantau dampak wisata secara real time. Dan dengan kebijakan tersebut, Desa Pongok dapat menjadi model desa wisata partisipatif dan berkelanjutan, bukan hanya unggul secara ekonomi, namun juga adil secara sosial dan ekologis.
Dari kasus Desa Pongok mengajarkan bahwa pembangunan desa tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun diperlukan juga sinergi antara inovasi dan demokrasi, antara BUMDes yang kuat dan partisipasi warga yang bermakna. Oleh karena itu, warga perlu dilibatkan juga secara aktif. Jika hal ini diwujudkan, maka desa membangun Indonesia bukan lagi slogan, melainkan menjadi kenyataan. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.